Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini, pertemuan ini, kita akan belajar tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Pada bab ini nanti kita akan mengenal apa itu fungsi. Kita akan mengenal jenis-jenis fungsi. Ya, ada fungsi konstan, ada fungsi linier, ada fungsi kuadrat. Kemudian terakhir nanti ada fungsi komposisi. Dan kita akan mengetahui apa itu fungsi inverse. Inverse dari sebuah fungsi. Langsung saja kita masuk ke apa itu fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Atau definisi fungsi adalah pemetaan f dari A ke B, di mana pemasangan setiap unsur A tepat satu unsur di B. Ya, jadi fungsi f dari A ke B adalah pemasangan setiap unsur di A tepat satu unsur di B. Jadi nanti kalian akan diberikan dua buah himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Contoh. Sebelum memasuki contoh, ini ada aturan-aturannya, ya. Aturan-aturan fungsi f dari himpunan A ke B. Berlaku ketentuan berikut. Yang pertama, himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Ya, ini harus kalian garis bawahi. Himpunan A dan himpunan B bukan himpunan kosong. Jadi dia tidak boleh himpunan kosong. Kalau himpunan A-nya kosong, berarti kalian tidak bisa mencari fungsinya. Ya, aturan yang kedua, pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu. Ya, jadi himpunan A tidak boleh pasangannya lebih dari satu. Kemudian setiap anggota himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B. Yang selanjutnya, anggota himpunan B boleh tidak mempunyai pasangan di A atau mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi A ini harus punya satu pasangan, A tidak boleh tidak memiliki pasangan. Sebaliknya B boleh dua pasangan, dan B juga boleh tidak memiliki pasangan. Selanjutnya, contoh fungsi f dari A ke B. Pemetaan ini disebut fungsi juga, ya. Fungsi atau pemetaan f dari A ke B. Lihat, ini contoh himpunan. Himpunan A terdiri dari, ini himpunan A. Himpunan A terdiri dari A, B, C, D, dan E. Himpunan B terdiri dari, ini himpunan B, terdiri 1, 2, 3, 4. Ya. Pemetaan dari F ke A itu disebut juga fungsi F dari A ke B. Ya, ini fungsinya, pemetaannya. Kemudian seperti aturan tadi, ingat, setiap himpunan A tidak boleh tidak memiliki pasangan. Lihat, ini ada pasangannya 2, B ada pasangannya 3, C ada pasangannya 4, E pasangannya 1. Berarti dia sebuah fungsi. Gimana kalau E tidak ada pasangan? Berarti dia bukan fungsi. Kemudian aturan yang kedua apa? A hanya boleh memiliki satu pasangan. Lihat, D ini satu ya pasangannya. Semuanya satu. A dengan 2, B dengan 3, C dengan 4, D dengan 3, E pasangannya 1. Jadi A ini setia, pasangannya cuma 1. Ya, jangan kayak Pak Guru kita, ada yang pasangannya 2. Bahaya. Kemudian yang B ini boleh dia 2 pasangannya. Ya, contoh lihat 3.
dia pasangannya B dan D. Ya. Kemudian dalam bahasa matematika A disebut daerah asal atau domain. B, himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Sedangkan hasil pemetaan dari A ke B disebut daerah hasil atau ring. Selanjutnya, notasi fungsi. F.2a B dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke B. Ya, jadi kalau kalian melihat lambang ini, bacanya fungsi F memetakan himpunan A ke B. Atau bisa juga lambang fungsi seperti ini, F.2x ke Y atau fx sama dengan Y. Sama bacanya, ya. Fungsi F memetakan himpunan A ke B. Ini juga fungsi F memetakan himpunan A ke B. Ini fungsi F memetakan himpunan X ke Y. Ini pemetaan X ke Y. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan. Konstan artinya fungsi tetap. Konstan itu tetap. Suatu fungsi f A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c. Ya, ini yang harus kalian ingat. Fx sama dengan c. Dia dikatakan konstan apabila anggota domain fungsi selalu berlaku fungsi fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Lihat, fx dia selalu c. C itu artinya konstan, tetap. Kalau 3 di sini fx-nya 3, berarti dia selalu 3, 3, 3, 3. X-nya sesuai min 1, min 3, min 2, min 1. Kalau X-nya fx-nya 3, sehingga fx-nya 3, maka x-nya min 3 tetap. Ya, sehingga kalau dibuat grafiknya akan garisnya lurus tetap. Karena dia di titik 3 nih. Garis 3. Ya, yang garisnya lurus terus berada di Y sama dengan 3. Selanjutnya ada fungsi linier. Fungsi linier disebut apabila fungsi itu ditentukan oleh fx ax plus b. Nah, ini syaratnya. Kalau konstan fx sama dengan c. Kalau linier fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak boleh 0, a dan b bilangan konstan, dan ya, di mana fx ax plus b, di mana a tidak boleh 0 dan a dan b bilangan konstan. Kalau kita masukkan ke grafik, maka grafiknya linier. Linier artinya apa? Dia selalu naik. Kalau ini linearnya gimana? Semakin besar, semakin kecil nilai y-nya, x-nya, ini x ya, semakin kecil. Ingat, ini makin kecil nih, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nilai y-nya semakin besar. Ya, artinya linier, sama. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada jenis fungsi kuadrat. Di mana rumus fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak boleh 0, a, b, c bilangan konstan. Ya, nanti kalian kemarin udah pernah belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat memiliki grafik yang selalu berbentuk parabola. Ya.
Selanjutnya ada fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x. Setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Ya, grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Dan rumus fungsi identitas adalah fx sama dengan x. Nih rumusnya, ya. Setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Ya, lihat 1 ke 1 fx sama dengan x, fx sama dengan x itu identitas. Kalau f-nya 1 berarti x-nya, kalau ini 1 di sini 1, sehingga grafiknya seperti ini. Nanti grafiknya selalu berada di tengah. Ini namanya fungsi identitas. Lihat fx-nya negatif 1, sehingga y-nya hasilnya negatif 1. fx-nya negatif 2, y-nya negatif 2. Ya, dipetakan pada dirinya sendiri. Itu namanya fungsi identitas. Kemudian ada fungsi tangga. Ini kita lihat melalui grafik, ya. Fungsi tangga, suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Lihat grafiknya, ya, berbentuk seperti tangga. Kemudian ada fungsi modulus. Fungsi fx disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Rumusnya fx ke harga mutlak x. Ya, fungsi f memetakan x ke x mutlak bacanya, atau fungsi f memetakan x ke harga mutlak ax plus b, ini harga mutlak, atau fx sama dengan harga mutlak x. Artinya harga mutlak x jika x-nya x jika x lebih besar dari sama dengan 0. Negatif x jika x kurang dari 0. Ini artinya apa? Kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, kalian akan mendapatkan nilai x-nya positif. Kalau x-nya kurang dari 0, kalian akan memperoleh nilai x-nya negatif. Ya. Ini contoh gambar grafiknya. Selanjutnya, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f negatif x sama dengan negatif fx, dan fungsi genap apabila berlaku f negatif x sama dengan fx. Jika f negatif x sama dengan negatif f x, maka fungsi ini tidak genap atau tidak ganjil. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. F negatif x sama dengan 2 dikali, karena ini negatif x pangkat 3 plus negatif x. Negatif x dipangkatkan hasilnya tetap negatif, ya, sehingga 2 kali negatif x negatif 2x pangkat 3. Negatif dikali positif kali negatif x, sehingga negatifnya dikeluarkan, ya. Negatif 2x pangkat 3 plus x, sehingga diperoleh min f
X. Kalau dia min fx berarti dia fungsi ganjil. Contoh yang kedua, fx sama dengan 3 cos x min 5. F min x sama dengan 3 cos min x min 5. 3 cos min x menjadi 3 cos x min 5. Karena dia fx nya positif, ini positif ya, tidak ada negatifnya di sini, sehingga dia merupakan fungsi genap. Yang ketiga, fx x kuadrat min 8x, sehingga f min x sama dengan min x kuadrat dikali 8 dikali min x, bukan dikali, nih min 8 min x. Min x kuadrat menjadi x kuadrat, min 8 dikali min x plus 8x. Fungsi f min x tidak sama dengan fx, dan f min x tidak sama dengan min fx, sehingga fungsi adalah tidak genap dan tidak ganjil. Selanjutnya, saya rasa cukup sampai di sini. Untuk materi sifat-sifat fungsi kita akan tonton di materi selanjutnya. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian bertanya langsung ke Bapak, boleh melalui WA, boleh melalui aplikasi e-learningnya. Nanti Bapak akan mencoba menjelaskan lebih detail. Pelajari lagi materi di bukunya ya, karena untuk menambah ilmu kalian. Selamat pagi, salam sejahtera.